Shalom saudara-saudariku, apakah kita sudah mengerti dan sudah mengetahui sesungguhnya sejarah dari Zending HKBP? Apakah itu sending? Maka video kali ini kita akan membahas sejarah Zending HKBP. Masihkah kita mengingat ketika pencanangan tahun Zending HKBP, yaitu tahun 2020? Ya, Huria Batak Kristen Protestan atau HKBP mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun pekabaran Injil. Pencanangan tersebut berlangsung dalam ibadah raya pekabaran Injil HKBP tahun 2020 di Sipirok oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing, dan ibadah berlangsung dengan didatangi oleh ribuan orang. Ibadah raya pekabaran Injil atau yang disebut dengan tahun Zending dirayakan secara arak-arakan di alunan kota Sipirok bersama rombongan yang mewakili pelayanan 4 misionaris, yaitu Heine, Klammer, Betz, dan Van Asselt, yang diambil menjadi HKBP. Lalu, apakah itu HKBP? Spirit partisipasi dan kemandirian orang Kristen Batak untuk mengabarkan Injil cukuplah pekat mewarnai perjalanan sejarah Zending Batak. Spirit tersebut semakin berkobar setelah 38 tahun terhitung dari 1861 sampai 1899. Injil menggarami kehidupan orang Batak. Atas inisiatif sendiri mendirikan lembaga Zending Batak bernama Pardonganon Mission Batak atau Persahabatan Misi Batak yang disebut dengan singkatan PMB pada 2 November 1899 di Pearaja. Selama 10 tahun, lembaga Zending PMB bersifat otonom dan mandiri, tidak berada dalam struktur RMG atau Renaissance Mission Gesellschaft di Tanah Batak. Pada tahun 1921, RMG mengubah nama PMB menjadi Zending Batak. Sebutan Zending Batak bergema hingga tahun 1940, kemudian mulai tahun 1950 sampai dengan sekarang Zending Batak berganti nama menjadi Zending HKBP. Rangkaian pergantian nama tersebut tidak membuat Gereja Batak atau HKBP mengabaikan fakta sejarah. Gereja Batak dengan arif menetapkan hari lahir PMB sebagai tonggak sejarah bersejarah. Tiap 2 November seyogianya merupakan momentum peringatan bersejarah bagi segenap jemaat HKBP untuk merenungkan, mensyukuri dan merayakan perbuatan-perbuatan Allah yang merealisasikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Sejarah Zending HKBP menunjukkan bahwa agenda program lembaga Zending terfokus pada 3 bagian besar. Yang pertama, menyebarkan Injil kepada kaum animis serta penganut agama lain di dalam dan di luar Tanah Batak. Yang kedua, menopang jemaat-jemaat HKBP di daerah terpencil dan miskin. Yang ketiga, menjangkau dan memulihkan semangat orang Kristen Batak di daerah perserahan agar tetap hidup dalam iman Kristen dan persekutuan jemaat HKBP. Upaya ini menegaskan komitmen Zending HKBP untuk melayani orang Kristen Batak selama ini yang masih belum terjangkau
dan Sending tidak mengkehendaki ada orang Kristen Batak yang pindah agama atau menjadi Roma Katolik, Advent, Pixter, Pentakosta, Karismatik, dan lain-lain. Dengan demikian, Sending HKBP terbilang arif memadukan pola misi eksternal dan misi internal. Sending HKBP menunaikan amanat penginjilan dalam Matius 28 ayat 19-20 dan amanat hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37-40. Belajar dari sejarah Sending, tugas pelayan Sending bukan hanya duduk manis di Menara Gading, melainkan harus memiliki semangat aktivisme serta bersedia menggabungkan antara kontemplasi dan aksi. Tentu bersending bukan hanya tugas pelayan Sending, tetapi sejatinya dalam diri setiap pelayan HKBP melekat tugas Sending. Sehingga seluruh jajaran pelayanan HKBP seyogianya giat selalu melecutkan partisipasi warga jemaat. Sejarah Sending HKBP merefleksikan bahwa gerakan partisipasi warga jemaat bagaikan sumur yang menyediakan sumber-sumber kebutuhan pelayanan Sending. Spirit partisipasi warga redup, berarti pembuluh-pembuluh darah Sending akan berhenti mengalirkan arus pelayanan. Demikian tentang sejarah Sending atau sekilas perjalanan pergantian nama Sending. Maka pada video berikutnya kita akan menelusuri yaitu pos pekabaran Injil di Sending, Kalimantan Barat. Ikuti terus channel saya supaya kita mendapatkan pelajaran dan wawasan yang lebih banyak lagi mengenai HKBP. Terima kasih.